Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul ghaffarul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nuril anwar. وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah itu, kita wajib menggunakan seluruh yang Allah berikan untuk meningkatkan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berinsalam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus untuk mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sampai akhir hayat kita. Sampai kita semua mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Izinkan khatib selanjutnya menyeru kaum muslimin dan mengingatkan diri khatib sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memastikan bahawa takwa merupakan bekal kehidupan terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan teruslah tambah perbekalan dalam hidupmu, fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sungguh sebaik-baik bekal kehidupan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu problem masyarakat kita hari ini yang semakin merajalela adalah semakin meluasnya perbuatan zina di tengah-tengah masyarakat. Islam adalah agama yang sempurna mengajarkan kebencian dan pengharaman terhadap perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam Al-Qur'an ada begitu banyak ayat dan Rasul juga menyampaikan begitu banyak hadis tentang peringatan agar jangan sampai ada orang-orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, melakukan perbuatan zina dengan seluruh macam dan tingkatannya. Dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati zina. Karena sungguh zina itu adalah perbuatan fahishah, perbuatan yang keji, perbuatan yang terkutuk, wasa sabila, dan merupakan jalan yang sangat menyimpang, sangat buruk, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur ayat 2 dan 3 Allah kemudian juga menegaskan tentang hukuman yang tegas terhadap orang-orang yang berzina. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina laki-laki dan pezina perempuan, fajlidu, maka pukullah mereka, cambuklah mereka setiap orangnya mi'ata jaldah, 100 kali. Wala ya'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan jangan sampai ada di antara kamu merasa kasihan
untuk menegakkan hukum Allah yang tegas terhadap pelaku perbuatan zina itu. Wal yashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Dan hukuman terhadap pelaku zina itu harus disaksikan oleh kaum muslimin. Kemudian di ayat 3 surah An-Nur Allah ingatkan, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang laki-laki pezina tidak boleh menikahi kecuali perempuan pezina juga atau perempuan musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan begitu juga perempuan pezina tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina juga atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan menikahi orang yang pezina itu diharamkan terhadap orang-orang beriman. Itulah yang menjadi dalil oleh sebagian ulama mengharamkan menikahi perempuan yang hamil karena perzinaan. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga tegaskan bahwa apabila yang melakukan perbuatan zina itu adalah laki-laki atau perempuan yang sedang menikah, dalam status menikah atau pernah menikah, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Dibuat sebuah lubang di depan masjid, kemudian dibenamkan separuh tubuh pelaku zina yang pernah menikah atau apalagi dalam status menikah itu. Lalu kemudian orang-orang beriman melemparinya bersama-sama dengan batu sampai dia mati pelan-pelan. Memang hukum ini belum diadopsi dalam sistem hukum positif di negeri ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pada suatu saat nanti aturan syariat Allah ini juga akan diadopsi sehingga menjadi sistem hukum positif yang bisa ditegakkan di negeri kita ini. Tetapi kita bisa melihat dan merasakan, ma'asyar muslimil hadirin rahimakumullah, betapa Allah sangat benci terhadap perbuatan yang sangat keji ini. Rasulullah SAW juga mengingatkan kemudian dalam salah satu hadis beliau, "Idza zahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu anfusahum 'adzab Allah," atau kama qala Rasul. Apabila perbuatan zina dan riba telah merajalela di suatu masyarakat, di suatu kaum, di suatu daerah, maka itu berarti mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Ma'asyal muslimil hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kemudian tentu kita bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah ini sudah semakin merajalela? Anak-anak muda berzina, orang-orang dewasa yang sudah menikah berzina dengan perselingkuhan mereka. Orang-orang yang sudah tua pun juga ternyata masih melakukan perbuatan zina. Maka setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan, ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah memastikan bahwa setiap pribadi individu kita sebagai muslim harus menjadi orang-orang yang berkomitmen terhadap Islam dalam seluruh aspek, dalam seluruh nilai-nilai dan syariat yang telah Allah ajarkan kepada kita. Setiap pribadi muslim harus menjadi orang-orang yang istiqamah dengan Islam. Inilah yang Rasul perintahkan ketika seorang sahabat datang kepada beliau dan minta diberi nasihat yang sempurna untuk membimbing kehidupan. "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasul, ajarkan kepadaku satu hal yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun selain engkau. Lalu Rasul ajarkan, "Qul amantu billah, thumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah dengan keimananmu itu. Hari ini kita di negeri ini yang disebut sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia, secara populasi, secara kuantitatif kita mungkin menjadi mayoritas di negeri ini. Tapi lihatlah apakah kita sebagai seorang muslim telah betul-betul menjadi orang-orang yang istiqamah dengan keislaman kita, atau baru sekedar bangga dengan identitas agama tertulis Islam di KTP, tetapi belum kita terjemahkan pemahaman dan komitmen keislaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa setiap kita membentengi keluarga kita dari perbuatan zina dan perbuatan maksiat lainnya. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan setiap orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Artinya, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai mereka meninggalkan salat. Jangan sampai mereka melakukan maksiat. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan zina. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan pergaulan bebas dan seterusnya. Salah satu potret kehidupan masyarakat kita, wabil khusus anak-anak kita, generasi kita hari ini, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah seakan-akan pergaulan laki-laki dan perempuan itu sudah sedemikian bebasnya, seakan-akan kita tinggal di negeri tanpa agama. Padahal Islam memberikan aturan yang sangat tegas. Jangankan pergi berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh ikatan nikah. Sekadar melihat saja, Islam memberikan aturan ghaddul basar. Tahan pandangan, tundukkan pandangan. Seorang laki-laki muslim tidak boleh melihat seorang wanita muslimah begitu saja, dia harus menundukkan pandangannya. Sebagaimana seorang wanita muslimah juga harus menundukkan pandangan terhadap laki-laki muslim. Ghaddul basar. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ila akhir ayat. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ila akhir ayat." Allah perintahkan Rasul untuk mengingatkan orang-orang beriman. Sampaikan Muhammad kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jangankan sampai melakukan perbuatan zina, pergi berdua-duaan laki-laki perempuan tanpa ikatan nikah, menyentuh tangan, bersentuhan saja pun Rasul ingatkan dengan tegas dalam satu hadis. Sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "La ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhiyatin min hadid khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." Apabila kepala salah seorang di antara kamu disisir dengan sisir dari besi, kita bisa bayangkan, ma'asyar muslimin, bagaimana akibatnya kalau kepala kita disisir dengan sisir dari besi. La ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhiyatin min hadid. Andai kepala salah seorang di antara kamu disisir dengan sisir dari besi sampai tentu saja terkelupas kulit kepalanya, khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Itu masih lebih baik baginya daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Maka karena itu, izinkan khatib mengingatkan para suami agar mengingatkan dengan tegas istri-istrinya jangan sampai bepergian dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Izinkan khatib mengingatkan para ayah agar jangan membiarkan anak-anak gadisnya pergi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena itu merupakan muqaddimatuz zina. Itulah pembukaan, pendahuluan zina. Dan itulah menyebabkan apa yang hari ini terjadi. Catatan kami di pengadilan agama, ada begitu banyak anak-anak muda kita yang terpaksa sudah harus datang ke pengadilan agama, dibawa oleh ayah ibunya, minta supaya diizinkan menikah cepat, karena mereka sudah terlanjur melakukan perbuatan zina. Yang ketiga, ma'asyar muslimil hadirin rahimakumullah, adalah bahwa kita juga harus memastikan bahwa ada benteng pertahanan yang kuat dalam sistem kemasyarakatan kita untuk menghentikan segala perilaku yang menjurus pada perbuatan zina. Jadi setelah pada level yang pertama setiap pribadi kita harus membentengi diri, lalu kemudian di level yang kedua setiap kita juga berjuang membentengi keluarga, maka kemudian di level berikutnya setiap kita juga harus aktif mendorong masyarakat untuk menjadi komunitas yang solid dalam menolak segala bentuk kemaksiatan. Sangat disayangkan sekali bahwa di sebahagian masyarakat kita hari ini, perbuatan pergaulan bebas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan seakan-akan dibiarkan begitu saja tanpa ada penolakan sedikit pun, tanpa ada tindakan yang tegas sedikit pun. Bahkan ketika perbuatan zina sudah dilakukan sekalipun, sebahagian di antara masyarakat kita masih diam, tidak berbuat sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan orang-orang beriman untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat kemungkaran di depan mata kita,
maka kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kemungkaran itu. Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Lalu yang keempat, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang juga harus kita lakukan adalah mendorong agar orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewenangan, menggunakan kekuasaan dan kewenangan mereka untuk menghentikan segala kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada saat yang sama, kita juga harus berjuang menyiapkan kader-kader pemimpin di tengah-tengah kita, menyiapkan anak-anak dan generasi kita agar mereka nanti bila suatu ketika duduk sebagai eksekutif, sebagai legislatif, sebagai bahagian dari yudikatif, dimanapun saja mereka berada, mereka memiliki concern yang serius untuk berperan menegakkan hukum-hukum Allah dimanapun saja mereka berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib kembali menegaskan bahwa kita semua harus menyamakan sikap dalam rangka mencegah kemaksiatan semakin merajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kita mulai dari sikap tegas dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dan kemudian kita dorong juga agar orang-orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan agar bersungguh-sungguh mencegah segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan ini. Izinkan khatib juga mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya para orang tua mengawal dengan sungguh-sungguh pergaulan anak-anak kita. Setiap ayah harus mengingatkan kepada anak-anaknya, "Nak, jangan kamu bergaul laki-laki dan perempuan sedemikian rupa mengabaikan, tidak mematuhi kaidah-kaidah agama." Apa yang hari ini dikenal oleh anak-anak kita sebagai kebiasaan pacaran, laki-laki dan perempuan, muda-mudi, remaja-remaji berhubungan tanpa status, bahkan sebagian antara mereka seakan-akan sudah seperti suami istri. Jelas ini merupakan perbuatan haram yang sudah berkali-kali diingatkan oleh para ulama di banyak mimbar dan majlis. Hanya saja sayang seribu sayang, ada banyak orang tua yang tidak kunjung sadar tentang betapa sesungguhnya tanggung jawab dan kewajiban untuk mengawal generasi itu pada awalnya pertama sekali ada di pundak dan tanggung jawab setiap orang tua. Maka apabila ada anak-anak muda, remaja-remaja kita berzina, maka sesungguhnya yang paling bertanggung jawab lebih awal, lebih dahulu adalah orang tua mereka yang membiarkan mereka bergaul bebas dan kemudian melakukan maksiat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.